mengatakan tahlil bid'ah gitu, maulid bid'ah gitu. Padahal ya barangkali mereka kurang jauh ngopinya kan ya. Itu sangat jelas di dalam kitab Hukmul Qiraah lil aqwat hal yasilu thawabu ilaihi. Anna lil insani ay yaj'ala thawaba 'amalihi min salatin wa siyamin wa shadaqatin wa hajjin wa umratin wa qira'atil Qur'an wa dzikrin kullu dzalika yasilu ila al-mayyit inda ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Syekh Abdul Rahman At-Ta'alibi di dalam kitab tafsir Jawahirul Hisan ketika beliau menafsirkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, apa kata beliau? Innal mayyita kal hayyi fi ma yu'ta wa yuhda ilaihi. Orang tua kita yang udah meninggal kondisinya sama seperti masih hidup, sangat butuh perhatian kita anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibil ayatil bayyinati wal mu'jizatil zahirat, asyafi'u fi man yusalli alaihi yawmal hasarat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin alimul ulama, para asatidzah sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru kami, murabbir ruh kami, mursyid kami yang mulia Al-Walid Kiai Haji Nur Ali wa ta'anallahu tula hayatih. Guru kami, murabbir ruh kami, mursyid kami Kiai Haji Nur Khalis wa ta'anallahu tula hayatih. Abang saya yang ngundang saya sampai di Cipete ini, Bang Ustadz Nasrullah, yang memang dari masih kecil saya diasuh sama beliau di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, yang saat ini serta dengan keluarganya sedang berduka. Begitu kemarin nelpon, Don besok bisa datang nggak ke rumah? Acara apa bang? Acara 40 harinya. Ya Allah ya Rabbi, saya belum sempat kemari, baru bisa kemari. Mohon maaf Bang Ustadz Nasrullah, baru bisa nyaba kemari ini. Tadi mertua saya mau orang Cipete ini, beliau ini encing encing saya, beliau Bapak Aji saya ketemu di sini. Waduh, rasanya terdek banget ini. La yufti wa malik fi Madinah. Nggak ada yang berani memberikan kata-kata kalau ada Imam Malik di kota Madinah. Saat ini Imam Maliknya ada dua nih. Ngomong-ngomong apa saya? Sedikit meralat dari apa yang disampaikan oleh Bapak MC tadi. Mau'izah hasanah, rasanya panas dingin saya. Teringat ucapan daripada Syekh Fattah Al-Mausuli kepada Imam Al-Ghazali. Satu ketika menuliskan sebuah surat kepada Imam Al-Ghazali, ya Syekh Al-Ghazali, uktub li kalimatan at-ta'idhu biha. Tulis satu kalimat yang bisa menjadikan nasihat buat saya. 1000 tahun yang silam, kurang lebih pertengahan abad ke-5. Lalu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali atas jawaban surat dari Syekh Fattah Al-Mausuli setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah? Imam Al-Ghazali menyampaikan jawaban surat tersebut. Ya Syekh Fattah Al-Mausuli, innal mau'izata zakatun. Mau'izah hasanah, memberikan nasihat itu kayak zakat gitu.
Wa nisabuha al-itti'az. Nisab daripada mau'izah itu, memberikan nasihat itu adalah seseorang sudah mampu memberikan nasihat sendiri. Sementara saya masih begini modelnya. Artinya kata mau'izah hasanah disematkan kepada seorang Romdoni masih sangat jauh. Faman laisa lahu nisab fala tajibu alaihi zakah. Orang yang belum sampai nisabnya maka enggak wajib dia membayar zakat. Orang yang belum bisa memberikan nasihat kepada pribadi dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin dia memberikan nasihat untuk orang lain? Wa man laisa lahu nur kaifa yastaniru bihi. Orang yang kagak punya cahaya bagaimana menerangi orang lain? Nggak mungkin. Sementara saya masih gelap gulita, kotor dengan maksiat dan dosa, nggak akan bisa kegelapan memberikan sebuah cahaya untuk menerangi alam semesta. Wa kaifa yastaqimu dhil wal 'audu a'waj. Bagaimana bayang-bayang bisa menjadi lurus kalau kayunya bengkok? Kayu bengkok maka bayang-bayang akan jauh lebih bengkok begitu. Artinya dalam kesempatan malam hari ini saya ta'ziyah wa wadhimah, ya, ta'ziyah wadhimah ini bahasanya barangkali mohon dikoreksi. Dalam I'anatul Talibin Syekh Sayyid Bakri bin Said Sato Ad-Dimyati, wa wadhimatun li musibatin takunu min jiranihi. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang wafat, kumpul tetangga, handai tolan, saudara, teman, kita baca tahlilan, kita baca zikir dan ditutup dengan doa wahbah. Ini namanya wadhimah. Wa wadhimatun li musibatin takunu min jiranihi. Begitu datang diserahin mik suruh ngomong. Ya udah, al-dhaif kal mayyit baina yaday ghasilih. Saya tamu, mau bagaimana tuan rumahnya deh, mau diapain juga saya terserah dah. Habis ini mau digubagin apa gimana terserah aja dah. Saya pengen cerita aja deh malam hari ini. Kalau bicara agama mah ya Allah ya Rabbi, ada dua Imam Malik di kiri saya ini. Kayaknya su'ul adab saya berbicara tentang masalah hal-hal yang bersifat mau'izah hasanah. Saya mau dongeng aja, dongeng. Dulu di zaman Bani Israel, zaman Bani Israel, ada seorang sepupu, ada seorang sepupu, Ibnu Amin, berarti kan sepupu ya, anak mamang itu sepupu ya. Ibnu Amin anak sepupu. Nah, dia punya saudara kaya raya, kayanya pelit luar biasa, kontrakan bejibun di mana-mana. Cinere sama Cipete bejibun sama kali ya, bejibun di mana-mana. Cuman nih saudara yang kaya pelitnya luar biasa. Iya, ini bocah anak muda ngarep banget warisan daripada saudaranya. Emang dia miskin, tinggal juga kontrakan petakan begitu. Ini ngapa saya punya saudara atu-atunya pelitnya luar biasa. Ini saudaranya yang kaya kagak punya bini, kagak punya anak. Akhirnya apa? Akal jahatnya bermain, besok biarin gue bunuh gitu. Malam hari begitu orang udah pada tidur, dia masuk ke dalam rumah gedong, dia bunuh, dia bawa ke kampung sebelah. Anggap kalau Cinere digandul tuh mayat dibawa. Akhirnya ditaruh di tanah lapang, dianya yang beberekan sama beberekan ya. Ya Cinere sama Cipete mah sama ada kali ya. Dianya beberekan. Ya Allah, saudara saya siapa yang bunuh ini, tega amat sih ya. Begitu. Saudara saya siapa yang bunuh, saya gak mau tahu. Kudu dapat siapa yang bunuh saudara saya. Begitu. Begini nih, maling teriak maling. Biasanya kalau ada kumpulan tuh, ada yang ngentut. Yang paling pertama komen dia yang ngentut. Ini kentut bau banget nih, siapa yang ngentut nih? Badi yang ngentut tadi. Ayah. Wah, dia berekan, saya gak mau tahu, kudu tahu nih siapa pembunuh daripada saudara saya. Akhirnya ada salah satu di antara umat Bani Israel yang berinisiatif. Begini dah, katanya si Musa itu seorang nabi dan rasul. Kita tanya sama Musa, kalau emang benar-benar dia nabi, kalau emang benar-benar dia rasul, datang singkat cerita ke Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nabi Musa memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel untuk sembelih sapi. Kalau saya punya guru katanya taknya di situ bukan tak marbutoh tapi lil jinsi. Nggak ada keterangan bahasanya sapi betina sebagaimana terjemahan Departemen Agama. Sapi aja udah begitu.
Jadi coba ente cari sapi kemudian ente potong. Lah apa jawaban daripada orang Bani Israel? Atattakhiduna huzwa ay atastahzi'u bi. Apakah ente pengen menghinakan kami? Saya tanya siapa pembunuh daripada laki-laki ini? Ngapa ente nyuruhnya potong sapi? Nah, ini memberikan satu pengertian bahwa agama tidak hanya membahas tentang persoalan-persoalan yang logika saja. Yang di luar logika itu jauh lebih besar dan lebih banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Di kampung sebelah ada seorang ayah yang begitu sangat soleh. Dia punya peliharaan sapi. Setiap hari dia bawa sapi ke kebun. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma inni istauda'tuka hadhil baqarah libni hatta kaburah. Ya Allah, saya titipkan sapi saya ini kepadamu untuk warisan satu-satunya anak saya ketika dia mencapai usia dewasa. Qadarullah, dia ternyata nggak panjang umur nih orang tua, meninggal sementara anaknya masih kecil. Seiring waktu berjalan anaknya tumbuh besar jadi remaja. Tuh anak kerjaannya sepertiga malamnya dia pakai buat sholat, sepertiganya buat dia cari kayu bakar kemudian dia jual di pasar, sepertiganya buat dia mangkuk emaknya tuh. Nah ini lantaran birrul walidain seorang anak Allah angkat menjadi seorang waliullah itu. Makanya dalam satu hadis ya, dikatakan khamsatun ya yajibu alaihil jannah itu. 5 orang golongan yang wajib baginya. Saya belum bisa memahami kata wajib masuk surga itu apa itu. Wajib bagi 5 golongan ini masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama diantaranya adalah al-mar'atus salihah al-muti'ah li zawjiha. Wanita solehah yang taat banget sama lakinya. Yang kedua al-waladus salih al-muti'u li walidihi. Anak yang soleh yang dia taat sama mama babanya. Nggak menutup kemungkinan anak yang memang benar-benar dengan tulus ikhlas ngurusin orang tua emak babanya, Allah angkat dia jadi kekasih Allah. Ani bocah saban harinya begitu aja begitu, sepertiganya buat sholat, sepertiganya buat dia cari kayu bakar, sepertiganya buat dia mangkuk emaknya itu, palanya dipangku di atas pahanya. Satu ketika emaknya nggak tega, tong sini datang, lu rasanya romannya capek amat, gua kagak tega, lu masih muda, mestinya lu belajar ke sono kemari, lu ngaji ke sono kemari, lu kudu cari kayu bakar. Begini dah, gua inget baba lu punya sapi. Itu sapi begitu babak lu meninggal kagak nongol-nongol, ngau kemana ya, lu cari dah. Dasar emang anak bakti sama orang tuanya, dia cari itu sapi namanya kalau nggak salah Pak Kiai Mudhibah ya. Ini saya baca di kitab Min Wasaya Rasul Toha Abdullah Al-Afifi. Ntar begitu sampai di kebun, sampai di hutan, panggil ya Mudhibah ta'al, ya Mudhibah ta'al. Kenapa dikatakan Mudhibah? Karena tuh sapi ada cirinya, begitu dipandang dia seperti mengeluarkan sinar matahari, kuning keemas-emasan. Dengan izin Allah itu sapi datang, dan dengan izin Allah itu sapi ngomong, lu anaknya si Fulan bin Fulan almarhum? Iya bener. Ya Allah tong, lu yang dari dulu gue cari bertahun-tahun. Begitu kata tuh sapi ngomong ini. Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak? Ya buat Allah mah mungkin aja ya. Mungkin aja kan, kalau Islam mah nggak semua membahas tentang yang masuk logika, yang nggak logika juga banyak ya. Banyak banget orang pengen buru gua kata tuh sapi, cuman emang Allah udah menyembunyikan gua sehingga siapapun yang mencoba untuk memburu gua kata tuh sapi nggak bisa. Nah sekarang gua temu dah, begini tong, lu udah dapetin gua sebagai milik orang tua lu sebagai almarhum tuh ya, orang tuanya almarhum, lu bawa ke rumah dah, lu taikin gua, gitu kata tuh sapi. Apa kata tuh anak? Mohon maaf Mudhibah, saya diperintahkan sama nyak saya bukan naikin ente, tapi bawa ente ke rumah gitu. Ini anak yang soleh nih, nggak disuruh naikin ente. Tuh sapi ngomong, subhanallah, jarang banget 1001 anak model begini gitu. Andai kata ente nih, kata si sapi kepada anak soleh,
Suruh itu gunung-gunung lompat, suruh tuh gunung-gunung bergerak, dia akan bergerak mengiringi ente pulang ke rumah ente lantaran bakti ente kepada emak ente. Nah, akhirnya begitu sampai ke rumah emaknya, alhamdulillah nih sapi babak udah ketemu. Begini datang, emang keadaan kita kayak begini ya, lu jual dah ke pasar. Berapa duit mak? Lu jual 3 dinar gitu. 6 dinar kalau nggak salah dah. 6 dinar, iya dah mak. Dibawa ke pasar, belum sampai di pasar ketemu sama orang gitu. Tuh orang nawar, mau dibawa kemana nih tong nih sapi? Saya mau bawa ke pasar, mau diapain? Mau dijual. Berapa duit? Mak sih nyuruh 6 dinar. Tong begini dah, gue demen banget sama sapi lo. Gue beli 12 dinar gitu. Gue beli 12 dinar. Apa kata tuh anak? Wallahi demi Allah, andai kata ente kasih saya seberat timbangan emas, saya nggak bakalan jual. Kenapa? Karena saya belum dapat redo emak saya. Emak saya cuma nyuruh jual 6 dinar. Kira-kira kalau kita bagaimana? Kalau saya dah, jangan kita, saya ini mah. Emak nyuruh 6 dinar. Ada orang 12 dinar, 6 dinar kita kantongin. Belum terdapat persenan dari emak. Itu double gitu. Iya, diamanahin kontrakan sama orang tua gitu. Lu urusin dong kontrakan, ntar nih ya jatahnya lu bagi-bagi adek-adek lu nih. Jangan lu makan dewe. Dasar emak udah mati. Makan aja sedikit nih, kata emak sekian. Iya, ini baktinya seorang anak. Meskipun emaknya kagak tahu, dia ngomong begitu, demi Allah nggak bakalan terjual. Emak senyumnya 6 dinar. Tong gampang, 6 dinarnya lu simpan di kantong. 6 dinar pasti malu, kan untung. Nggak bisa, dipulang aja nih. Pulang lah dong, nih sapi masih ada lagi. Kagak laku nih sapi. Bukan kagak laku mah, sapi tadi ada yang nawar. Beli 12 dinar, ngapa lu kagak jual? Ngapa lu kagak jual? Makan jualnya ke bilang lah gitu. Ya udah sekarang gini dah, udah jual dah 12 dinar gitu. Dibawa itu. Begitu ketemu orang yang berbeda. Gimana? Mau dijual sapinya? Ya, saya mau jual. Berapa? 12 dinar. Udah kelipatan dari 12 dinar. Tahu gimana sih orang ya? Nih, Allah utus malaikat buat nguji si anak nih. Bener gak kejujuran dia terhadap orang tua? Apa jangan-jangan di depan emak bapaknya doang dia jujur, di belakang emak bapaknya dia kagak jujur? Akhirnya apa? Kagak dijual sama dia. Balik lagi, begitu balik, tong. Ngapa nih sapi lu mau balik lagi? Mak, ini dilipat gandain lagi mak. Dia minta 24 mak. Ya Allah bang, kalau begitu mak itu bukan manusia, itu malaikat. Sekarang lu tanya dah, kalau lu ketemu sama model orang kayak begitu, maunya apa pak? Gitu. Ketemu lagi tuh, pak begini, mak saya udah ngasih bocoran, bapak bukan orang kan, malaikat kan, ayo gitu. Ya tahu dia, kata malaikat apa? Begini toh, ini sapi jangan lu jual. Entar ada dari orang-orang yang cari sapi model kayak sapi lu. Gitu. Akhirnya singkat cerita, datang orang tuh yang tadi tuh, yang datang ke Nabi Musa, yang diperintahkan Nabi Musa untuk cari sapi. Ciri-cirinya persis sama sapi yang punya nih bocah. Datang, dapat, akhirnya apa yang terjadi? Negosiasi, itu sapi beratnya diganti dengan emas. Seberat sapi itu. Masya Allah, kaya mendadak. Ini berkahnya anak yang bakti sama orang tuanya. Ya. Jadi kalau sama orang tua mah kita jangan makin ngakal lah. Kata orang tua udah kagak ada juga. Apa yang menjadi pesan-pesan orang tua wajib kita jalani. Karena emang berkahnya hidup cuma di situ doang, udah nggak ada yang lain. Kenapa demikian? Orang tua tuh agennya Allah atas keberadaan kita. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi kita begini. Agennya siapa? Mau bawa kita gitu. Saya selalu sampaikan sama teman-teman, udah kalau pengen Allah redho, ya sama orang tua aja udah urusin. Mau orang tua masih ada, mau orang tua gak ada, tetap dia in a'malakum tu'radu 'ala aqaribikum fa in kana khairan istabshiru. Amal perbuatan anak, mantu, cucu, cicit dilihat sama orang tua kita di alam barzakh.
Fa in kana khairan istabsyara. Kalau anak mantu cucu bagus, pada akur, nggak pada rebutan warisan dan lain sebagainya, orang tua kita tersenyum di alam sana. Tapi kalau kita nggak pada akur, lantaran apa yang dihasilkan oleh orang tua kita dengan keringatnya kita pada ribut lain sebagainya, ini yang menjadikan orang tua kita menangis di alam kubur. Yang mengatakan tahlil bid'ah gitu, maulid bid'ah gitu, padahal ya barangkali mereka kurang jauh ngopinya kan ya. Itu sangat jelas di dalam kitab Hukmul Qiraah lil Amwat hal yasilu thawabuha ilaihi. Anna lil insani ay yaj'ala thawaba 'amalihi min salatin wa siyamin wa shadaqatin wa hajjin wa umratin wa qira'atil Qur'an wa dzikrin kullu dzalika yasilu ila al-mayyit inda ahli sunnah wal jamaah. Kita nih orang, jangan kata kita anak sendiri, orang lain dah kita datang kayak begini nih, kita doain almarhumah ya. Saat ini di 40 hari ya, kita baca yasin, kita baca tahlil, kan ditutup dengan doa wahbah yang kita khususkan buat almarhum dan almarhumah. Ini pasti sampainya menurut paham ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Syekh Abdul Rahman At-Ta'alibi di dalam kitab Tafsir Jawahirul Hisan, ketika beliau menafsirkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, apa kata beliau? Innal mayyita kal hayyi fima yu'ta wa yuhda ilaihi. Orang tua kita yang udah meninggal kondisinya sama seperti masih hidup, sangat butuh perhatian kita anak-anaknya, sangat butuh kasih sayang kita anak-anak dan mantu-mantunya. Bagaimana cara kita memperhatikan orang-orang tua kita yang sudah wafat? Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan tidak kita hadiahkan pahalanya buat orang tua kita. Apa di antara pahala-pahala yang bisa sampai kepada orang tua kita di alam kubur? Yang pertama doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu ada sahabat bertanya sama Rasulullah, semasa hidupnya orang tua saya belum sempat saya bakti, sekarang orang tua saya sudah meninggal. Apakah kalau saya melakukan kebaikan saya doa pahalanya sampai? Apa kata Rasulullah? Na'am. Wa hum yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabaq idza udiya ilaihi. Orang tua itu girang banget sebagaimana orang yang berhari-hari tidak makan, kemudian kita kasih sepiring nasi sama lauk pauknya, lebih girang orang tua kita. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, niatkan pahalanya buat orang tua kita. Satu doa, yang kedua sedekah, dan yang ketiga qiraatul Quran. Baca Al-Quran satu ayat dua ayat, kemudian kita angkat kedua tangan kita, baca Allahumma taqabbal wa balligh wa awtil thawaba ma qara'nuhu min ayatil Quran ila walidi ila walidati. Kalau bisa tiap malam jalanin sholat sunat hadiah, nggak bisa tiap malam Jumat ma baina isya'i. Dijelaskan di dalam kitab Nihayatul Zain, siapa anak yang memulazamahkan untuk melakukan sholat sunat hadiah mukhlis buat orang tuanya, maka Allah tidak akan wafatkan si anak itu sebelum Allah memberikan kabar gembira kepada anak tersebut bahwa tempatnya adalah surga. 2 rakaat tuh malam Jumat mabain Aisyah antara maghrib dan isya tuh. Habis sholat ba'diyah kita sholat sunat hadiah. Begitu selesai kita doa, Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma taqabbal thawabaha ila zirna. Sebutin orang tua kita namanya. Ya Allah ya Rabbi, waktu itu Allah kirimkan 1000 malaikat. Ngapain tuh 1000 malaikat? Bawain makanan dari surga, bawa lampu buat nerangin kuburan orang tua kita. Ini yang bisa kita lakukan untuk menggembirakan dan menyenangkan orang tua kita yang sudah berbeda alamnya dengan kita. Barangkali ini yang saya sampaikan rasanya kurang bijak kalau saya berpanjang kalam. Mohon ridhonya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur bahasa yang kurang santun dan kurang sopan. Salam silaturahim. Mari sama-sama kita membaca Quran suratul Fatihah buat almarhumah yang saat ini di 40 hari, dan mudah-mudahan diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya, anak mantu dan cucunya dijadikan anak mantu cucu yang salihun dan salihat, dan kita yang hadir pada malam hari ini dinilai oleh Allah dan dicatat sebagai satu bentuk ibadah yang pahalanya akan kita temukan nanti pada saat kita menghadap Allah Rabbul Izzah, dan kita ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.